alatnya dari saya semua. Oke, saya ajarin bagaimana bikin teh celup untuk anak-anak sekolah di sini. Jadi diuntungkan fasilitasnya, ya kan? Terus teh kelonnya kalian itu sudah bikin supaya dapur bisa tetap beli, ngumpul. ada Nah, untungnya. ini kita jadikan suatu motivasi untuk tetap kita jalankan ini sebagai perilaku hidup kita untuk selanjutnya. Ya, mari kita saksikan saudara-saudara sumbang gagas dan ide-ide cemerlang, ide-ide menarik dari Ibu Gubernur Julie Laiskodat dan Ibu Bupati Melaka Dr. Maria Martina Nahak. Mari kita saksikan. Kali kedua, yang pertama adalah saya datang sebagai Ketua PKK untuk mensosialisasikan tentang programnya desa model tersebut, dan di 2020 ya kan, dananya itu yang mengalir untuk di desa model ini, meminta mama dan kepala desa dengan masyarakat setempat untuk bisa membantu kami untuk mengolahnya. Seperti kami bilang bahwa di kabupaten, semua kabupaten saya melahirkan satu desa model, dan itu di 2020, dan sekarang saya melahirkan lagi di 2021 desa model yang lain lagi. Tapi acuan saya kemarin ini untuk saya bisa melahirkan di 2021 punya desa model, jujur saja saya melihat dulu desa model 1 jalan atau tidak, karena uji cobanya adalah di desa model 1. Tapi puji Tuhan, termasuk desa model di tempat ini membuat saya melahirkan itu karena berkat dari desa model ini sangat luar biasa melakukan program-programnya, ya kan, laporannya lengkap tadi. Jadi doakan terus saya bisa melahirkan setiap tahunnya desa model yang baru, ya kan. Tapi saya tidak mau meninggalkan desa model yang 1, ya kan. Karena kalau saya tinggalkan itu pasti nanti takutnya jadi amburadul lagi atau tidak. Jadi selama dibantu oleh saya punya CS ada 1 atau 2 ya sini? 2. Ya, CS-nya dibantu oleh CS dan kepala desa dan mama desa. Yang penting laporan jelas, ya kan, lengkap, dengan terus programnya dibawa mama bupati dan wakil untuk ngecek terus, ya kan. Pasti saya akan dampingi desa model terus ini, dananya saya pasti anggarkan sampai 2023, saya punya terakhir jabatan saya di 2023, ya. Oke. Ini ada beberapa hal saya ingin nanya, makanya saya minta duduk di sebelah. Sebelum saya mau kasih tahu bahwa program apa lagi yang baru lagi untuk dapat di desa model 1. Di sini saya melihat bahwa ada tempat sampah. Karang Tarunanya ada kah? Atau ketua Karang Taruna ada? Tidak ada. Mana? Yang dapat honor tuh? Kakak berdua. Untuk membuat kita bergerak maju, kita harus tetap semangat karena manusia dihadiahi oleh Tuhan akal untuk berpikir cerdas, untuk berbuat sesuatu ketika tidak ada jalan. Ketika ada kemauan, di situ ada jalan. Mau saya sampaikan di sini bahwa kita harus bersyukur lebih ekstra lagi karena kita mempunyai seorang ibu, yaitu Ibu Julie, yang penuh semangat. Saya baru bertemu beliau ini yang ketiga kalinya. Pertama kali waktu pelantikan, kedua kali waktu di Labuan Bajo, dan yang ketiga kali waktu beliau berkunjung ke Melaka. Saya katakan bahwa beliau ini adalah luar biasa, sang motivator. Beliau ingin mengangkat derajat orang-orang NTT, termasuk kita orang Melaka. Beliau mempunyai satu cita-cita yang sangat tinggi yang kita harus dukung, yaitu memajukan sumber daya manusia orang-orang NTT. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita harus dukung, kita harus menyambut ini program-programnya dengan tangan terbuka dan bersedia untuk melakukan apa yang beliau canangkan. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena stunting, gizi buruk, gizi kurang, ini adalah momok untuk orang-orang NTT. Saya suka baca data. Dari 2007 sampai dengan survei dasar kesehatan 2018, NTT masih juara stunting. Masih juara 1 loh ya,
juara 1 gizi buruk, juara 1 gizi kurang. Padahal kalau mau dilihat kita kurang apa di sini? Air melimpah sampai banjir, ya. Makanan banyak, hewan banyak. Tetapi mungkin Bunda yang kami kurang di sini adalah pola asuh. Pola asuh ini yang harus kita perbaiki, ya. Maksud kan Bunda ya? Mungkin saya pakai bahasa sedikit Bunda ya. Bagaimana menjaga lingkungan tetap bersih? Bagaimana mengelola kegiatan atau industri rumah tangga sehingga itu menghasilkan uang supaya dapur bisa tetap ngepul. Nah, ini kita jadikan suatu motivasi untuk tetap kita jalankan ini sebagai perilaku hidup kita untuk selanjutnya. Jangan programnya sudah tidak ada, kegiatan yang tadi kita semangati menjadi tidak ada lagi karena tidak ada dana lagi dari Ibu Juli, tidak ada dana lagi dari Bupati, tidak ada dana lagi dari pusat. Nah, ini yang kita harus perbaiki mental dan cara berpikir kita. Pola asuh anak ini menjadi salah satu hal yang harus kita tekankan dan kita pentingkan. Contoh, nah karya pagi anak harus sarapan, tapi mama bangun pagi dibuat apa? Baca WA lain. Karena WA-nya notifikasinya sudah penuh, belum sempat baca. Akhirnya Watanis, mama punya 2 HP, kasih 1 anak, ini main game. Karena mama masih balas WA, mama masih posting dulu status, belum update status di Facebook. Ya. Jadi saya harap, ini saya lihat, bukan saya hanya omong. Ya. Watanis tengah nakati lo 5.000 naksa basosa jajan di warung. Padahal pagi ini anak harus sarapan. Jadi kalau anak menangis, mama karena masih updating status, kasih HP dulu, anak main dulu game. Akhirnya anak tidak makan pagi itu, tidak sarapan. Hal inilah yang membuat kita melalaikan tugas pokok ibu. Ya, ibu apapun dia profesinya, pulang ke rumah dia adalah seorang ibu. Ya. Tidak pernah anak minta makan di bapak, kecuali memang ibu tidak ada. Ini selalu saya tekankan Bunda. Ya. Biarpun profesi Ibu Juli sebagai anggota DPR RI, tetapi pasti anak-anak akan selalu konsultasi ke mama. Mama sakit, saya sakit, atau mama saya tidak enak badan, atau mama saya lapar dan sebagainya. Meskipun ibu sangat sibuk. Jadi seperti itu. Peran ibu untuk pencegahan stunting, untuk pencegahan gizi buruk, pencegahan gizi kurang, ini sangat penting. Jadi Ibu Juli saya sarankan untuk yang desa model, untuk penyediaan PMT, kalau bisa ibu-ibu bayi balita, ibu menyusui ibu datang juga untuk menyaksikan cara menyajikan makanannya. Karena di sini anak hanya dapat porsi makan 1 hari 1 kali. Supaya to umubah nidel te inona mino kita mai undo na bo sutine to umubah to ang sasawan te ini koi mai teng na ini kita, ya tidak boleh seperti itu. Jadi ini hanya untuk contoh, tetapi sepulangnya di rumah ibu balita, ibu bayi, ibu hamil bisa mengolah makanan sesuai dengan contoh yang sudah dicontohkan di desa model ini. Kemudian saya sekali lagi menekankan bahwa kita menerima semua program pemerintah ini dengan sukacita, tetapi ini adalah menjadi suatu pola pembiasaan. Jadi ketika program sudah tidak ada, pola hidup kita sudah terbiasa dengan pola hidup yang baru. Ini yang perlu saya tekankan. Mungkin Bunda hanya itu saja penekanan saya.